Halo, perkenalkan nama saya Abdul Rahman, saya pemilik dari Rahman Flora. Saya tinggal di Cianjur, tepatnya di Cipanas, Jawa Barat, Indonesia. Jadi saya memberi nama Rahman Flora karena awalnya itu saya sangat mencintai tanaman asli Indonesia ya. Terutama pertama itu saya cinta pada tanaman anggrek. Yang kedua itu kita mulai beranjak ke tanaman hoya. Arti Rahman itu kalau di sini itu penyayang ya, pencinta tanaman. Jadi saya memberikan nama Rahman Flora. Jadi saya itu dulunya bekerja di Balai Pertanian dan akhirnya saya melihat pasar online dan saya termotivasi untuk mencari apa penghasilan tambahan. Pertama itu saya bergelut di tanaman hias seperti mawar, anggrek, sebelum terjun sekarang ke tanaman hoya. Dan hasilnya lumayan bagi saya. Dan saya juga mengajak teman-teman yang ada di kampung saya untuk mulai menjual dari online lokal sampai ke luar negeri. Dan alhamdulillah sekarang kita bisa dikatakan menikmati hasilnya. Saya mulai budidaya tanaman hoya itu karena pertama pembudidayaannya itu gampang banget ya. Jadi kita bisa memperbanyak secara stek. Dari mulai kita stek 2 daun, kita sudah bisa menjualnya di umur 3-4 bulan. Emang itu jarak yang cukup lama, cuman sekalinya kita panen itu kita bisa panen dengan jumlah yang cukup banyak. Itulah mengapa saya terjun ke tanaman hoya. Dan tanaman hoya ini sangat diminati oleh orang lokal dan orang luar. Memulai budidaya tanaman hoya dari tahun 2021 sampai sekarang. Awalnya itu kita stuck dulu ya, karena tidak semua orang tahu tentang tanaman ini. Tapi di tahun 2022, 2023 sudah mulai naik untuk pencinta tanaman ini, apalagi di luar negeri itu sangat dicintai dan diminati oleh masyarakat, terutama di US, pasar Kanada itu sangat diminati ya. Karena tanaman ini memiliki daun yang sangat cantik dan juga bunganya. Jadi visi dan misi kita di sini yang pertama itu kita memperbanyak tanaman hoya supaya tidak punah ya di habitatnya. Karena tanaman ini hidup di belantara, dia menempel di tanaman lain. Jadi kita memperbanyak tanaman ini, kemudian kita memperkenalkan terutama di media sosial dan sangat diminati oleh orang luar. Dan kita juga seiringnya berjalan waktu kita berjualan online, kita menggunakan media sosial untuk mencakup jangkauan yang sangat luas. Tujuannya tidak lain untuk memperbaiki ekonomi kita. Saya mengajak teman-teman juga di bidang tanaman terutama yang dekat untuk selalu berjuang bersama untuk memperkenalkan tanaman Indonesia ke jangkauan yang lebih luas. Kami di sini memiliki beberapa varietas ya, dari Kalimantan, Aceh sampai seterusnya. Dan produk yang kami perbanyak di sini itu ada jenis hoya undulata, kayak Clemensiorum, kayak Corbesi, Amicabili Silver, Nitrata Silver, dan masih banyak lagi jenis lainnya. Oke teman-teman, jadi kalian harus tahu ya, di Indonesia ini surganya tanaman, terutama di hoya juga ya. Menurut saya itu hoya itu dari Sabang sampai Merauke itu jenisnya banyak banget ya. Dari mulai misalkan kita ada hoya undulata itu dari Kalimantan. Nah, dari satu jenis undulata itu bisa bermutasi daun, dari yang daun hijau ke sequest, terus ke daun silver, dan sampai ada yang varigata. Cuman beberapa jenis masih belum bermutasi ke varigata. Apalagi dari daerah saya juga masih banyak ditemukan lacunosa, itu jenis hoya yang banyak mutasi. Ada yang silver, varigata, yang inner, yang outer, banyak banget ditemukan di Jawa Barat. Di daerah timur kita di Papua ini sangat langka banget ya, dan susah ditemukan. Makanya saya membudidayakannya di sini untuk tidak punah. Tanaman ini memang dari Papua tidak memiliki daun yang sangat cantik, cuman dia memiliki
bunga-bunga yang sangat langka dan sangat diminati untuk semua orang. Di sini saya khusus membudidayakan tanaman Hoya spesies. Jadi di sini saya tidak membudidayakan jenis-jenis dari luar, tapi saya membudidayakan jenis-jenis yang ada di dalam negeri. Terutama itu dari wilayah saya sendiri ya, dari Jawa Barat sampai ke Papua. Itu yang membedakan kami memiliki produk yang berbeda dari orang lain. Jadi kami memakai nama-nama daerah karena di mana ditemukan Hoya ini berasal dari daerah mereka sendiri, untuk mengangkat juga nama wilayah mereka supaya dikenal oleh masyarakat. Itulah yang menjadikan kita sebagai pencinta tanaman Hoya dengan jenis-jenis kita sendiri. Kalian harus tahu ya, ada sekitar 600 jenis tanaman Hoya di Indonesia. Itu yang membuat kita beda dari yang lain. Banyak banget pilihan mulai dari bentuk daun dari ukuran kecil sampai ukuran besar itu tersedia di sini. Dan kalian harus tahu juga tipe Hoya itu ada 2 tipe. Yang pertama itu ada tipe merambat. Mungkin kalian sudah tahu ya, kebanyakan Hoya itu tipenya merambat. Tapi ada juga yang tipe tegak. Itu contohnya kita punya dari Sumatera, itu kita punya Hoya decipulae, Hoya solokensis. Terus dari Jawa Barat itu kita punya Hoya multiflora. Dan ada multiflora yang splash, ada yang silver, ada yang varigata. Banyak banget, beragam banget pokoknya jenisnya. Dari Sabang sampai Merauke itu banyak-banyak. Dari ukuran daun, dari bentuk bunga, dari warna bunga, pokoknya beragam banget Hoya-Hoya di Indonesia ini ya. Pokoknya kalau kalian melihat langsung, kalian pasti tertarik. Jadi pertama itu saya tidak mengenal Hoya. Awalnya teman saya dari Kalimantan itu mengirimkan saya gambar, dan ketika tanaman datang ke rumah, itulah Hoya pertama yang saya miliki. Hoya apa itu? Itu namanya Hoya Callistophila. Dia memiliki corak yang sangat tegas dengan tekstur daun tebal, sangat kuat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya menyukai Hoya jenis undulata. Karena undulata ini banyak banget karakter daun, dari mulai daun opal, bulat, sampai runcing. Pinggir-pinggir daun juga bergeraji dan memiliki warna yang beragam. Ada yang hijau, ada yang splash, ada yang silver. Yang ketiga, saya mencintai produk asli dari Cianjur, itu Hoya lacunosa. Dan itu juga sangat beragam banget jenisnya. Dari mulai silver, dari mulai varigata, itu banyak banget. Itu ketiga Hoya yang saya sukai. Untuk pemasarannya, saya memasarkan pertama itu dari Instagram. Dan kemudian saya beranjak ke Facebook, saya membuka grup sendiri. Awalnya saya masih ikut grup-grup orang lain ya, untuk memposting, untuk mencari customer. Dan akhirnya saya fokus di grup sendiri untuk memasarkan produk saya. Alhamdulillah hasilnya sekarang sudah bisa dinikmati ya, karena banyak banget grup-grup dari luar. Tapi saya lebih baik membuka grup sendiri untuk kepercayaan orang lain. Dari segi postur tanaman, untuk pembayaran, dan untuk pengirimannya sudah terjamin. Untuk pemasaran, saya mulai itu memasarkan dari Instagram. Instagram saya bisa di follow ya, Rohman Flora. Dan langsung lanjut ke Facebook. Facebook saya itu bernama Abdurrahman. Untuk grup pribadi saya, pemasaran itu di Rohman Flora juga. Kalian bisa masuk di grup saya. Di sana setiap seminggu sekali saya update tanaman dan harga. Di situ juga sudah tercantum untuk pengirimannya, biaya pengirimannya. Kita menjual di lokal dan ke luar negeri. Itulah cara pemasaran kita di sini. Saya juga dan teman-teman tidak sendiri. Di sini kita berkelompok. Kita menjamin keselamatan tanaman, bertanggung jawab untuk semua produk yang kita jual kepada customer saya. Nah, tujuan saya membangun grup pribadi di Facebook itu untuk customer dari luar. Jadi tujuan utama saya itu mencakup jangkauan luas, terutama pasar US, pasar Kanada,
pasar Asia itu kita ke Jepang. Itu beberapa negara target-target kita ya, karena mereka itu sangat mencari untuk tanaman-tanaman jenis-jenis baru dari jenis Hoya ini. Untuk harga, sebetulnya si customer bisa menjual kembali. Jadi dalam bisnis ini kita saling menguntungkan. Apalagi kita punya beberapa varian-varian baru di setiap minggunya. Nah, untuk sekarang itu banyak sekali ya saingan-kesaingan di pasar. Nah, kita itu selalu mengeluarkan produk terbaru setiap 1 bulan sekali. Itu kenapa kita tidak mengeluarkan secara langsung produk kita, karena supaya customer yang pertama itu penasaran. Apalagi sih yang kita punya dari yang sudah dikeluarkan terus menuju ke bulan depan. Jadi kita tidak mengeluarkan keseluruhan produk yang kita miliki. Jadi 1 bulan sekali kita selalu mengeluarkan produk baru untuk menarik pelanggan. Tantangan kita bertani Hoya itu dari yang pertama, perlu waktu yang cukup lama. Dari awal kita menanam Hoya itu kita bisa panen 3-4 bulan, itu tantangannya. Terus tantangan di pasar udah pasti banyak saingan. Yang paling saya susah itu dari yang pertama, kalau kita ingin mengirim keluar, kita harus membuat dokumen fitosanitari dan itu memerlukan waktu yang cukup lama. Alangkah bagusnya kalau dokumen itu bisa dicetak lebih cepat. Itu bisa mengurangi persaingan kita dengan negara lain, karena itu membuat customer kita lari ke orang lain karena pembuatan dokumen itu cukup lama. Juga pengirimannya, alangkah lebih bagus kalau pengiriman kita tidak terlalu lama sampai ke customer. Biasanya itu kita memakan waktu 12 hari untuk dokumen. Alangkah lebih bagusnya kalau bisa lebih cepat dan pengiriman 4-5 hari. Untuk grafik pasar Hoya sekarang meningkat, itu menurut saya. Jadi masih banyak peluang untuk ke depan. Tetap semangat untuk para petani Hoya, para petani tanaman hias Indonesia, karena masih banyak negara-negara yang harus kita cakup. Harapan saya semoga para petani Indonesia sejahtera. Para petani Indonesia bisa bersatu. Kita bersaing bukan secara personal, tapi kita harus bersaing dengan negara lain. Itu harapan saya ke depannya, dan semoga semuanya lebih baik, lebih lancar, lebih mudah, lebih berkualitas. Semangat terus untuk kita para petani Indonesia. Indonesia Trustworthy.